Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara dan adik-adikku sekalian dalam pembelajaran fisika kali ini. Baik saudara-saudara maupun adik-adikku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan tentang induksi elektromagnetik. Jadi persoalan induksi elektromagnetik ini adalah, jadi kalau kita ingin melihat dari makna kata di dalam induksi elektromagnetik tersebut ada 3 kata. 1 induksi, 2 elektron, kemudian yang berikutnya adalah magnet. Namun demikian kita tidak seharusnya mengartikan satu persatu dari setiap makna tersebut. Tetapi induksi elektromagnetik itu menunjuk pada satu aspek. Jadi seperti halnya kalau saya katakan papan tulis, jadi kita tidak bisa mengartikan papan, kita bisa mengartikan tersendiri tulis. Padahal papan tulis itu sudah jelas adalah satu objek. Nah, namun demikian saya akan mengulas sedikit dulu tentang pengertian daripada induksi elektromagnetik yang saya maksudkan tadi. Nah, pertanyaan pertama, apa itu induksi elektromagnet? Nah, untuk itu saya akan memberikan semacam sebuah uraian dari makna induksi elektromagnet. Induksi biasa juga disebut dengan imbas. Jadi imbas, jadi kalau kita mengartikan imbas adalah sebuah akibat yang disebabkan oleh penyebab. Jadi ini adalah ada hukum sebab akibat, karena keberadaannya maka akan menimbulkan akibat. Nah, kita lihat makna berdasarkan apa yang saya kutip dari beberapa buku, bahwa induksi elektromagnetik itu mengandung arti bahwa akibat dari adanya gerakan dari muatan ataupun muatan. Jadi muatan yang dimaksud tentu adalah muatan listrik. Jadi adanya gerakan muatan listrik ataupun medan listrik di dalam sebuah medan magnet dan sebaliknya. Nah, biasanya imbas elektromagnetik itu dinyatakan dalam bentuk arus listrik ataupun gaya gerak listrik. Jadi arus listrik ataupun gaya gerak listrik ini adalah hasil daripada gerakan muatan di dalam medan magnet ataupun gerakan magnet di dalam medan listrik, akan menimbulkan yang namanya arus listrik atau gaya gerak listrik. Nah, arus listrik maupun gaya gerak listrik ini yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan adalah sebuah gambar pada layar monitor Anda. Di sini ada sebuah magnet. Nah, tentu magnet ini akan menimbulkan medan magnet. Dan sekali lagi di dalam pembahasan tentang persoalan medan listrik, kita sudah membahas tentang istilah garis-garis gaya medan yang digambarkan sebuah garis arah dengan tanda panah. Nah, magnet ini kalau dimasukkan ke dalam ini ada kumparan. Jadi kumparan ini dililitkan yang menyerupai solenoid ya, kumparan. Kemudian magnet ini dimasukkan di dalam, digerakkan dengan kecepatan tertentu ke dalam tabung yang dililiti oleh kumparan konduktor. Nah, ternyata pada saat magnet ini masuk ke dalam, maka terjadi perubahan garis-garis gaya yang dilingkupi. Jadi terjadi perubahan flux. Ingat bahwa flux itu adalah jumlah garis-garis gaya dilingkupi oleh sebuah luasan tertentu. Pada saat dia keluar, maka tentu jumlah garis gaya yang masuk pada luasan tabung ini itu jumlahnya sedikit. Pada saat dia masuk, maka jumlah garis-garis gaya yang masuk yang dilingkupi oleh bidang kumparan ini akan semakin banyak. Nah, timbulnya arus
induksi elektromagnetik karena adanya perubahan flux magnet persatuan waktu. Artinya pada saat dia keluar, jumlah garis gaya di lingkupinya sedikit, pada saat dia masuk jumlah garis gaya yang dilingkupinya banyak. Jadi dari sedikit ke banyak berarti ada perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kawat konduktor ini. Karena perubahan medan magnet inilah yang dilingkupi oleh kawat konduktor ini akan berakibat munculnya yang kita sebut dengan arus induksi, sehingga galvanometer yang ada pada kawat ini akan mengalami perubahan, akan bergerak sesuai dengan arah gerakan itu. Dan sekali lagi arus yang ditimbulkannya itu disebut dengan arus induksi atau gaya gerak listrik. Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi arus ini adalah arus induksi atau biasa juga disebut dengan GGL induksi. Jadi GGL itu kepanjangan daripada gaya gerak listrik. Jadi karena ada gerakan maka dikatakan GGL induksi. Yang tak lain juga nanti kita sebutnya sebagai sebuah tegangan ataupun beda potensial. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, dari mana persoalan tersebut bisa muncul? Itu sebenarnya diawali oleh hasil penyelidikan oleh Ørsted yang menyatakan bahwa di sekitar kawat arus, jadi di sekitar kawat yang berarus listrik, jadi apabila ada sebuah kawat kemudian dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Itu awalnya. Kemudian lalu Faraday dan Henry menemukan pula bahwa setiap kali terjadi perubahan medan magnet itu akan menimbulkan arus listrik. Nah, inilah yang melandasi munculnya sekarang ini yang disebut dengan generator, karena menggunakan prinsip-prinsip apa yang dikemukakan oleh Faraday maupun Henry. Jadi sekali lagi Faraday dan Henry menemukan bahwa terjadinya perubahan magnet medan magnet atau terjadinya perubahan flux medan magnet di sekitar kawat itu akan menimbulkan arus listrik pada kawat tersebut. Nah, bagaimana kita coba memahami pandangan Faraday dan Henry tersebut? Nah, oleh karena itu kita lihat pembahasan selanjutnya yaitu yang berkaitan tentang GGL induksi. Jadi GGL induksi ataupun bisa juga disebut dengan arus induksi. Nah, pertama-tama ini ada ditunjukkan sebuah kawat yang berwarna hitam. Kemudian kawat ini dihubungkan dengan sebuah hambatan, ya. Nah, kemudian pada kawat ini ada sebuah penghantar. Jadi ada sebuah penghantar. Nah, ini ada diasumsikan bahwa di dalam penghantar itu ada muatan-muatan listrik. Yang kita mengambil contoh misalnya adalah muatan-muatan positif elektron aja. Jadi ada elektron dan ada muatan positifnya. Jadi kita asumsikan saja dulu seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya batang P ini kita beri ujung-ujungnya simbol P dan Q. Nah, anggap bahwa penghantar PQ itu panjangnya adalah L. Jadi panjangnya adalah L. Nah, kemudian batang PQ ini, selanjutnya ada arah medan. Ya, ini ada medan. Ya, sorry, saya belum jelaskan. Ini adalah medan magnet. Jadi medan magnet berbentuk bulat-bulatan ini artinya apa? Bahwa arah medan magnet itu adalah menembus layar monitor menuju kita, ya, menembus layar monitor keluar. Jadi keluar menembus layar monitor. Jadi tidak masuk di dalam, tetapi arah medan magnetnya ini adalah keluar menuju ke penonton. Ya, oke. Nah, itu kita katakan seperti itu. Jadi arah medan magnet keluar tembus layar. Nah, kita lihat misalkan P dan Q ini kita gerakkan dengan kecepatan V, ya, dengan kecepatan V. Jadi dengan kecepatan V, maka apa yang terjadi pada muatan positif di dalam penghantar tersebut?
Nah, ternyata pada muatan positif itu, karena dia bergerak di dalam sebuah medan magnet dengan arahnya kecepatan v, maka muatan positif ini akan mendapatkan gaya ke atas, ya, akan mendapatkan gaya ke atas akibat daripada penghantar ini bergerak di dalam medan magnet, ya, gerakannya. Jadi kecepatan. Nah, kenapa bisa kita mengetahui bahwa arah gayanya ke atas bukan ke bawah? Nah, itu digunakan prinsip prinsip hukum Lenz. Nah, kita lihat prinsip hukum Lenz. Nah, ini menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Jika arah kecepatan sebuah penghantar arahnya ke sana, kemudian B-nya ini tembus layar, maka arah gayanya menuju ke atas. Karena gaya itu adalah sesuatu, jadi gaya itu adalah mengindikasikan bahwa muatan itu melakukan gerakan. Jadi karena muatan ini melakukan gerakan, maka pada kawat ini timbul arus listrik yang arahnya ke kiri, terus ke bawah sampai ke kanan. Jadi ini akan timbul arus listrik pada saat dia bergerak ke kiri, maka timbul arus listrik ke atas, ya, dari Q ke P. Nah, tentu sekali lagi saya ulangi, kenapa arahnya ke atas? Sesuai dengan kaidah tangan kanan atau hukum Lenz, ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, perlu saya jelaskan kenapa tiba-tiba muncul gaya Lorentz, ya, muncul gaya Lorentz. Nah, di dalam medan magnet kita sudah mengetahui apabila di dalam sebuah kawat dialiri arus listrik, ya, maka tetapi dialiri arus listrik di dalam sebuah medan magnet, maka pada kawat itu akan timbul gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasannya gaya hukum Lenz ini digunakan untuk menentukan arah daripada arus. Nah, sekali lagi gaya Lorentz mengatakan bahwa apabila di dalam sebuah kawat ataupun penghantar ada arus listrik yang mengalir di dalam sebuah medan magnet, ya, maka pada kawat itu akan timbul gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Oke, nah terus di mana arah gayanya? Nah, untuk arah gayanya tetap kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana arah B ini tembus keluar, arah arus ke atas, maka gaya Lorentz-nya ke kanan. Oke, jadi gaya Lorentz-nya ke kanan. Jadi ini adalah gaya Lorentz, muncul karena ada muatan arus yang mengalir dalam kawat QP di dalam medan magnet, maka muncul gaya Lorentz. Oke. Jadi ada dua prinsip yang kita harus pahami di sini. Yang pertama hukum Lenz, kemudian gaya Lorentz. Oke, sekali lagi saya ulangi supaya mudah dimengerti. Jadi pertama ada penghantar PQ. Kita geser ke kiri dengan kecepatan V. Oke, dengan kecepatan V. Ternyata muatan-muatan yang ada di dalam penghantar ini, ya, kalau dia muatan positif akan bergerak ke atas, ya, dari Q ke P. Kalau muatan negatif dia akan bergerak dari P ke Q. Nah, bagaimana kita tahu gerakannya itu disebabkan karena apa? Kita gunakan hukum Lenz. Jadi apabila muatan ini bergerak, jadi muatan ini penghantar ini bergerak ke kiri, ya, dengan kecepatan V dalam medan magnet B, maka akan ada gaya yang bekerja pada muatan. Nah, gaya yang bekerja pada muatan ini menyebabkan muatan-muatan ini mengalir. Nah, tentu kita sudah paham bahwa muatan yang mengalir disebut dengan arus induksi, ya, disebut dengan arus induksi, atau ada arus yang mengalir dari Q ke P
menuju kawat penghantar ini. Oke. Dan ternyata sekaligus juga menurut gaya Lorentz, ya, apabila di dalam kawat ada arus yang mengalir di dalam sebuah medan magnet, maka pada kawat itu akan timbul gaya Lorentz. Nah, arahnya kemana? Arahnya mengikuti kaidah tangan kanan, di mana jari telunjuk menyatakan I, arah arus ke atas, B menyatakan arah medan yang tembus layar monitor, kemudian FL-nya adalah gaya Lorentz yang bergerak ke kanan. Sehingga untuk kasus ini gaya Lorentz-nya adalah bergerak arahnya ke kanan. Oke, maka ini disebut dengan gaya Lorentz. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, sekarang kita bekerja pada konsep gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz yang arahnya ke kanan itu ditentukan oleh persamaan Bill, ya, Bill. Jadi Bill di mana B adalah medan magnet, kemudian I adalah arus induksi atau listrik, sedangkan L adalah panjang penghantar atau kawat PQ. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, agar kecepatan penghantar tetap, maka harus dilakukan gaya sebesar F yang melawan gaya Lorentz. Jadi supaya, karena yang menghambat ini adalah gaya Lorentz, gerakannya ke atas ke kiri, ada gaya Lorentz ke kanan. Nah, supaya kecepatan ini konstan dengan kecepatan V, maka perlu ada sebuah gaya yang melawan gaya Lorentz tersebut yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. Nah, ini dia. Misalkan ini adalah, yang saya tuliskan ini adalah gaya F yang besarnya sama dengan gaya Lorentz tetapi arahnya berbeda, ya. Nah, sehingga usaha yang digunakan untuk melawan gaya Lorentz itu adalah F kali S. Jadi dengan demikian usaha melawan gaya Lorentz adalah F kali S. Jadi F ini adalah ini, ya. Yang tetapi nilainya sama dengan F gaya Lorentz. Nah, S ini adalah katakanlah jarak yang ditempuh. Jadi ada jarak, saya tidak gambarkan jaraknya. Maka usaha yang dilakukan untuk melawan gaya Lorentz adalah F dot S sama dengan Bils, B-I-L-S. Oke, kita lanjut lagi. Nah, usaha pada persamaan tersebut tak lain adalah usaha energi listrik. Nah, itulah yang kita sebut dengan usaha energi listrik, di mana usaha energi listrik adalah EIT. Jadi ini sudah rumus, ini tegangan ya, V. Jadi seharusnya tulis VIT, fit. Tapi di sini saya pakai simbol E. E ini menyatakan GGL induksi. Jadi EI jadi beda potensial ataupun GGL induksi dikali arusnya, kemudian dikali dengan waktu. Maka itu adalah usaha listrik. Nah, usaha ini sama dengan persamaan satu tadi. Jadi E adalah GG atau beda tegangan antara P dan Q, dan I adalah arus induksi dalam satuan ampere. Nah, dengan menyamakan persamaan 1 dan 2, maka kita peroleh. Menyamakan tadi EIT sama dengan Bils, sehingga kita dapatkan besarnya GGL induksi yang dihasilkan tadi itu sebesar BL kali V. Jadi ini adalah GGL induksi yang kita dapatkan, ya. Di mana I-nya kan bisa hilang, ya. Kemudian S ini, S ya, coba lihat S. Kalau dipindahkan T ke kanan, maka S per T tak lain adalah kecepatan. Itulah kecepatan yang tadi yang kita gambarkan. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, misalkan ada sebuah penghantar PQ berada dalam satu medan. Nah, kemudian ini tanda kali, ya. Tanda kali ini menandakan bahwa medan magnetnya menuju ke dalam menembus monitor. Jadi menuju ke dalam menembus monitor, ya. Nah, soalnya adalah menyatakan begini, ada sebuah induksi magnet homogen sebesar 5 kali 10⁻⁻² Weber per meter bujur sangkar. Ini adalah Weber
masuk tegak lurus bidang layar. Penghantar PQ panjangnya 1 meter digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukanlah GGL induksi yang timbul pada penghantar PQ. Nah, tentu dengan mudah kita bisa selesaikan, ya. Cukup kita menggunakan persamaan EBLV. Nah, solusinya ini L1 V10, maka GGL induksinya adalah B kali L kali V 5 kali 10 Weber per meter bujur sangkar kali 1 meter kali 10 meter per second. Maka kalau kita kalikan semuanya, hasilnya sama dengan 0,5 volt. Nah, arah arus induksi adalah dari mana? Dari Q ke P, ya. Ingat? Jadi jadi arah arus induksinya adalah Q ke P, ke atas, ya, tetap dia ke atas. Andaikan arah gerakannya ke sini, maka arah arus induksinya adalah dari P ke Q. Baik, kita lanjut lagi. Subpokok bahasan berikutnya ada yang disebut dengan flux magnetik. Pada pembahasan listrik statis kita mengenal juga namanya flux listrik, flux medan listrik. Nah, di dalam medan magnet pun ada namanya flux. Flux itu adalah menyatakan jumlah garis-garis medan magnet atau jumlah garis-garis medan listrik kalau flux medan listrik, ya. Nah, jadi flux magnetik adalah jumlah garis-garis gaya magnet yang dilingkupi oleh suatu luasan dalam arah tegak lurus dengan bidang luasan tersebut. Jika arah B yang menembus luasan tidak tegak lurus atau membentuk sudah garis normal luasan, maka komponen medan yang dipilih adalah komponen yang tegak lurus dengan bidang. Nah, perlu saya ingatkan satuan daripada flux adalah Weber. Tetapi untuk di kelistrikan bukan Weber, ya, ini flux magnetnya, flux magnet. Nah, kita lihat gambarnya ini. Jadi pernyataan ini yang dimaksudkan itu adalah diambil yang tegak lurus. Jadi ini bidang luasan A, maka flux magnetiknya adalah B kali A, ya. B kali A. Kalau di medan listrik tentu E kali A. Nah, ini B kali A. Nah, ini arah medannya membentuk sudut theta ke sini, maka kita ambil komponen yang tegak lurusnya adalah B cos theta. Makanya namanya B cos theta A. Nah, ini juga karena arah medannya diukur dari sudut ke bidang luasan, maka kita proyeksikan ke sini jadinya B sin theta. Nah, kalau arah medan magnetiknya rata dengan bidang, maka flux magnetiknya sama dengan 0. Jadi sekali lagi yang diambil, yang dipilih untuk menentukan flux magnetiknya adalah komponen medan magnet yang tegak lurus dengan bidang luasan, seperti yang diperlihatkan pada gambar-gambar ini. Nah, baik, kita lanjut lagi. Kita masuk yang disebut dengan hukum Faraday. Jadi ada hukum Faraday. Nah, kita kembali ke persoalan tadi. Nah, ini sudah mulai ada DS. Jadi ini kasusnya kembali lanjut ke yang pertama tadi, arahnya ke kiri akan timbul medan magnet. Jadi awalnya dari sini terus bergerak ke sini, ya. Berarti ada bidang luas yang dilingkupi oleh penghantar ini. Jadi ada sejumlah flux magnetik yang dilingkupi selama pergerakan dalam jarak ds, ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila penghantar PQ yang panjangnya L bergerak dengan kecepatan baik ke kiri maupun ke kanan, dan kebetulan di dalam gambar ini kita pilih gambar dalam arah kiri, ya, maka ada garis-garis gaya magnet yang disapu. Jadi seperti ini, ya, mula-mula berada di sini, setelah bergerak ke sini maka ada medan magnet atau flux magnet garis-garis gaya yang disapu. Nah, ini kita melihat dari contoh ini, kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 10. Berarti ada sekitar ya 12-an garis-garis gaya. Ini contoh nyatanya saja, contoh kuantitatifnya. Jadi ada garis-garis gaya yang disapu selama pergerakannya sejauh ds, ya. Sehingga bidang luasan AB
P akan selalu berubah. Jadi ini bidang ini selalu berubah ya, selalu berubah. Jadi tidak selamanya berada di sini. Jadi kadang kalau penghantarnya berada ke sini maka dia mengalami lagi perubahan. Oke? Ingat? Jadi di sini luasannya ini pertama, kemudian berikutnya ini kedua. Berarti tentu luasannya yang berubah. Nah, jadi apabila PQ bergeser sejauh S, ya katakanlah ds, baik ke kiri maupun ke kanan, maka akan terjadi perubahan luas. Jadi ada perubahan luas yang dilingkupi dari awal ke akhir. Dan akibatnya terjadi pula perubahan flux magnet. Jadi terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi akibat pergeseran daripada PQ. Nah, persoalan ini dijabarkan oleh Faraday, dirumuskan bahwa terjadinya perubahan flux magnet itu B dA. Jadi ada perubahan plus magnet disebabkan karena ada perubahan pergeseran luas yang dilingkupi, sehingga delta flux sama dengan B kali dA. Nah, kemudian kalau ruas kiri dan ruas kanan kita bagi T, ya, ini sih kita bagi T, saya bagi T, nah, maka muncul ini B. Nah, dA-nya ini karena S-nya berubah, tetapi panjang ini tidak mengalami perubahan, adalah panjangnya adalah L, maka dA itu sama dengan LDS ya. Jadi panjang kali lebar, jadi LDS dt. Nah, ini dibagi dt, karena di ruas kiri maupun ruas kanan harus dibagi dt. Nah, apa yang terjadi? Ternyata BLDS dt, kalau ini diturunkan, maka ds per dt tak lain adalah P, BLV. Nah, BLV ini tak lain adalah epsilon GGL induksi sebagaimana yang kita rumuskan di awal tadi, di mana kita rumuskan pada saat kita mempelajari hukum Lorentz ya dan Lenz ya, hukum Lenz dan Lorentz, maka itu tak lain adalah BLV. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya perubahan plus magnet per satuan waktu akan menimbulkan GGL induksi. Nah, itu yang disebut dengan hukum Faraday. Jadi akibat perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh suatu luasan per satuan waktu, itu yang disebut dengan GGL induksi yang dirumuskan oleh hukum Faraday. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, kenapa muncul minus? Di awal penjelasan ini tidak ada muncul. Nah, ternyata perubahan flux magnet itu adalah dari kecil ke besar, karena aturannya bahwa akhir kurang awal. Jadi akhirnya kecil, ini kan coba kita perhatikan, awalnya kan berada di sini besar, ya, luasannya besar. Kemudian tiba-tiba dia bergerak ke sini, maka dia menjadi kecil. Nah, jumlah flux magnetnya berarti dari kecil dikurang besar menjadi negatif, karena harus kecil dikurang besar tentu negatif. Supaya dia bernilai positif maka dikasih tanda minus. Tetapi tanda minus ini ya, apapun E-nya ya nanti kita tinggal lihat mengambil harga mutlaknya ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kebetulan penghantarnya adalah satu kumparan, maka ditulis seperti itu. Nah, kalau misalkan ditambahkan dengan N, maka ini N ini adalah N kumparan. Berarti ini kan cuma satu kumparan. Jadi biasa beberapa lilitan kawat dibuat sampai 1.500 lilitan sampai 10.000, maka itu yang menunjukkan N lilitan atau N kumparan. Jadi ini adalah merupakan sebuah penjabaran daripada hukum Faraday yang menyatakan bahwa timbulnya GGL induksi disebabkan karena adanya perubahan flux magnetik per satuan waktu yang dialami oleh kumparan tersebut. Nah, kita lanjut lagi dengan sebuah contoh soal. Nah, misalkan ada satu kumparan dengan 1.000 lilitan berada dalam medan magnet. Jika pada kumparan terjadi perubahan flux ya,
magnetik sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 Weber dalam waktu 0,01 second, tentukan besarnya gaya gerak listrik industri yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Nah, tentu kita menggunakan persamaan ini N karena 1000 berarti 2 E-nya sama dengan 20 volt. Nah, tanda minus mengandung makna arah dari arus pada pengatur yang digerakkan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga itulah tetapi dalam hal tertentu bisa kita tuliskan nilai positifnya sama dengan 20 volt. Jadi minus itu hanya perubahan nilai. Perubahan ya. Tetapi nilainya harga mutlaknya sama dengan 20 volt. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang induktansi. Jadi kita sudah mengenal tadi induksi elektromagnetik. Nah, kita kenal lagi ada namanya induktansi. Apa itu induktansi sesungguhnya? Nah, induktansi itu adalah peristiwa munculnya arus sesaat. Jadi ada namanya arus sesaat pada rangkaian yang disebabkan oleh induktor meski sumber tegangan telah diputuskan. Jadi ada satu rangkaian komponen elektronik. Kapasitor itu adalah salah satu komponen elektronik yang juga mampu menyimpan muatan. Nah, ternyata induktor, jadi induktor itu gulungan kawat ya, dialiri arus listrik. Setelah dilepas, ternyata kawat induktor itu masih menyimpan muatan, ya, masih menyimpan muatan atau yang disebut dengan masih muncul namanya arus sesaat. Nah, arus sesaat ini karena telah dilepas sumber tegangannya itu yang disebut dengan induktansi. Nah, saya berikan sedikit ini. Jadi induktansi itu muncul karena induktor mampu menyimpan muatan sesaat, ya. Nah, model induktor itu adalah seperti ini, gulungan kawat, ini simbolnya. Kemudian ini ada tanda begini namanya induktor variabel, ya. Ini induktor variabel. Jadi induktor variabel, jadi nilainya bisa diubah-ubah. Nah, simbolnya adalah L. Jadi ingat, L ini adalah induktor, bukan panjangnya. Jadi kita harus membedakan tadi antara panjang yang sudah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya dengan L. L ini adalah simbol daripada induktor. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini saya berikan sedikit ilustrasi. Jadi ada sebuah baterai, ya. Kemudian di sini ada dipasang induktor, ya, induktor. Nah, tentu akan ada arus yang mengalir. Arus yang mengalir ini menyebabkan lampu ini menyala. Kenapa? Karena saklarnya ditutup. Dan ternyata, ya, setelah saklarnya dibuka, maka lampu masih menyala, tetapi menyalanya sesaat. Itu artinya apa? Ternyata induktor itu juga mampu menyimpan muatan. Tetapi muatan yang disimpan lalu dilepaskan, hanya dilepaskan. Jadi penyimpanan muatannya hanya sesaat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai induktansi. Ya, itu yang disebut sebagai induktansi atau arus induksi, ya. Nah, oke, sudah bisa dimengerti pengertian induktansi, ya. Jadi arus sesaat yang muncul pada kawat pada induktor karena awalnya diberikan beda tegangan, ya, lalu dilepas maka muncul arus sesaat. Nah, arus sesaat inilah yang kita sebut dengan induktansi. Nah, pada saat saklar tertutup lalu terbuka, maka di situ terjadi perubahan arus. Jadi ada perubahan arus. Jadi perlu dijelaskan. Jadi setiap kali ini akan ada terjadi perubahan arus, ya. Saat saklar tertutup lalu dibuka, maka di situ terjadi perubahan arus, ya, sehingga timbul GGL induksi. Itu yang dikatakan terjadi perubahan arus. Mengapa demikian? Karena terjadi perubahan arus, maka timbul GGL induksi. Nah, GGL induksi itu dinyatakan oleh E sama dengan LDI dt. Jadi besarnya GGL induksi itu adalah berbanding lurus dengan perubahan arus. Jadi sekali lagi apabila terjadi perubahan arus terhadap waktu, maka timbul namanya GGL induksi. Nah, yang menimbulkannya ini adalah induktor. Nah, tetap namanya GGL induksi.
Nah, di mana L adalah induktangsi diri atau disebut dengan induktor. Jadi L ini adalah simbol daripada induktor, namanya induktangsi diri dengan satuan adalah Henry. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh soal. Misalkan dalam sebuah kumparan dengan 500 liter induktangsi diri 1 Henry mengalir arus listrik sebesar 100 miliampere dan kemudian berubah menjadi 60 miliampere. Jadi ini ada perubahan arus dari 100 miliampere menjadi 60 miliampere dalam waktu 0,1 detik. Maka perubahan arus ini dalam 0,1 detik itu akan menimbulkan GGL induksi sebagaimana yang dirumuskan tadi. Ya, ini coba perhatikan sekali lagi ini rumus. GGL induksi menyatakan adanya perubahan arus DT. Jadi kalau ada perubahan arus maka timbul GGL induksi. Selama tidak terjadi perubahan arus maka tidak akan muncul GGL induksi. Nah, di dalam soal ini ada perubahan arus dari 100 miliampere menjadi 60 ampere dalam waktu 0,1 detik. Nah, tentu akan timbul GGL induksi. Maka ditanyakan berapa besarnya GGL induksi tersebut. Maka kita gunakan rumus ini. Tentu kita tinggal masukkan ini L sama dengan 1 Henry, kemudian DI DT berarti akhir kurang awal ya. Jadi 60 mili, 60 dikurang 100 ya. 60 kurang 100 kali 10 pangkat minus 3 karena miliampere itu adalah 1 miliampere sama dengan 10 pangkat minus 3 ampere. Oke ini. Kemudian dalam waktu berapa? 0,1 detik. Nah ternyata GGL induksi yang timbul akibat adanya induktornya ini belum dimasukkan 500 lilitannya karena di dalam persamaan ini tidak dinyatakan N ya. Nah, jadi tidak dinyatakan N. Jadi sehingga GGL induksi yang muncul pada kumparan itu adalah 0,4 volt. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mencoba mencari hubungan antara hukum Faraday tadi, hukum Faraday dan hukum Henry, ya. Hukum Henry yang tadi yang berkaitan tentang jadi hukum Faraday dengan hukum Henry yang berkaitan tentang induktor. Nah, ini yang tadi, ini adalah hukum Faraday di mana epsilon itu GGL induksi. Jadi kalau hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi itu akan muncul apabila terjadi perubahan flux magnet persatuan waktu. Tetapi kalau Henry menyatakan bahwa akan terjadi GGL induksi terjadi apabila terjadi perubahan arus. Nah, tentu Faraday ini itu yang berkaitan tentang kawat di dalam medan magnet. Tetapi kalau untuk Henry itu yang berkaitan tentang induktangsi, ya, berkaitan tentang induktangsi. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba menghubungkan antara GGL induksi GGL induksi menurut hukum Faraday dan GGL induksi pada kawat induktor menurut Henry, maka dapat kita menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan sehingga muncul L, nilai L. Jadi untuk menghitung induktangsi dari sebuah induktor itu adalah N flux per I. Artinya ada medan magnet, ada arus. Nah, ini ada keterangan L adalah induktangsi diri dalam satuan Henry, N adalah jumlah lilitan, psi adalah flux magnetik dalam satuan Weber, ya, beda ya. I adalah kuat arus dalam kumparan, ya, yang dinyatakan dalam satuan ampere. Nah, sama halnya pada kapasitor. Jadi jika sebuah induktor dialirkan maka besarnya energi yang tersimpan dalam induktor adalah ini sama dengan 1/2 Li. Dan ini dW EI dt, ya. Ini E-nya ini saya ambil dari LDI. Ini min LDI dt, kemudian dt-nya hilang, tinggal min NLI DI. Kemudian IDI ini merupakan integral biasa, tentu integralnya adalah 1/2 I kuadrat dari batas 0 sampai dengan I. Sehingga energi yang tersimpan di dalam induktor itu sebesar 1/2 Li. Ini jadi masih dalam kawasan induktor. Nah, baik, kita lihat contoh soal berikut. Nah,
Dalam sebuah kumparan dengan 500 lilitan, nah ini sudah mulai ada terjadi perubahan flux magnetik sebesar 0,05 Weber per second. Ya, berarti ini adalah 0,05 Weber dan laju perubahan kuat arus sebesar 0,1 ampere per second. Tentukan induktansi diri kumparan dan GGL induksi kumparan. Nah, bagaimana kita mencoba menyelesaikan soal ini? Nah, kita cari dulu induktansi dirinya sama dengan L sama dengan N C per I. Jadi sesuai dengan rumus yang pertama. Nah, terus N ini saya diferensial ke T, maka di bawah juga kita diferensial ke T, maka muncul flux per dt bagi di per dt. Nah, perubahan flux terhadap waktu itu dinyatakan dalam soal adalah 0,05 Weber per second. Nah, ini 0,05. Kemudian perubahan arus terhadap waktu adalah 0,1 ampere per second. Ini adalah 0,1. Sehingga kalau ini dihitung, maka besarnya induktansi daripada kumparan 500 lilitan itu adalah 250 Henry. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung berapa GGL induksi yang digunakan. Nah, maka gunakan saja GGL induksi adalah min LDI dt ya. Min LI dt. Nah, L-nya itu sama dengan berapa? 250 Henry ini. Ya, 250 Henry, kemudian DI dt sama dengan 0,1 ampere sama dengan 0,1 dikali 250 sama dengan min 25 volt atau 25 volt nilainya ya. Nah, itu sedikit contoh soal yang berkaitan antara bagaimana menentukan nilai induktor ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh yang sederhana. Kebetulan saya membahas di sini adalah induktansi ya, induktansi diri dari toroida. Jadi induktansi diri toroida pada prinsipnya sama saja dengan induktansi diri pada selenoida. Nah, bagaimana bisa saya katakan pada prinsipnya sama? Nah, berikut ini saya berikan contoh induktansi diri pada toroida. Nah, induksi magnet atau medan magnet dari sebuah toroida itu dirumuskan ini. Ya. B sama dengan mu 0 Ni ya. L di mana L adalah keliling. Jadi L ini adalah L ya, L adalah keliling lingkaran dengan jari-jari R. Jadi L ini adalah panjang. Kalau selenoida ini juga tetap menggunakan rumus, tetapi L-nya betul-betul panjang. Tetapi L di sini dalam toroida adalah keliling. Karena bentuk toroidanya adalah seperti ini, ya. Tentu ini adalah keliling. Jadi yang dimaksudkan dengan hal ini adalah L panjang ini ya, panjang keliling. Jadi dinyatakan keliling. Tapi kalau selenoida karena hanya merupakan kumparan, ya, sepanjang itu maka L-nya itu adalah panjang. Jadi, tetapi pada prinsipnya persamaan yang digunakan sama saja ya. Nah, kita lihat flux magnetik dalam toroida. Nah, kita tahu bahwa rumus ini adalah rumus flux magnetik B kali A, kemudian B-nya ini adalah ini. Kita masukkan ke sini ya. Mu 0I N per L kali A. Jadi N per L. Jadi ini masukkan, ini ganti B ya. Mu 0I N L ini adalah nilai B dikali A. Oke. Nah, sedangkan kita tahu tadi rumus untuk induktansinya, induktornya adalah L sama dengan N psi per I. Nah, psi ini diganti dengan persamaan ini. Nah, persamaan ini ya, diganti dengan persamaan ini. Sehingga ini Ni di sini keluar, sedangkan psinya ini diganti dengan persamaan mu 0I NL per A. Sehingga kalau dituliskan maka didapatkan mu 0 N kuadrat per A per L. Maka inilah yang kita sebut sebagai induktansi diri daripada toroida. Kalau selenoida sama saja, hanya yang membedakan adalah di faktor L. Kalau faktor L di sini tentu adalah keliling lingkaran. Jadi L panjang toroida merupakan keliling lingkaran dan A adalah luas penampan toroida. Yang dimaksud luas penampannya adalah luas ini. Jadi ini kalau dibelah maka ada bulatan, itu disebut dengan luas penampan toroida.
Oke, kita lanjut lagi beberapa contoh soalnya. Katakanlah toroida dengan luas penampang 4 cm, panjangnya 40 cm, mempunyai 400 lilitan, tentukan induktangsi toroida. Maka dengan mudah dapat kita gunakan persamaan tadi, ya. Kita gunakan persamaan tadi, maka hasil yang diperoleh adalah 64 pi mikrohenry. Jadi mu di sini bukan mu ini ya, bukan permeable ya, tapi mu di sini adalah mikrohenry. Jadi beda mu di sini, ini mu 0 ini ya untuk medan magnet, tapi ini adalah untuk satuan mikrohenry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita akan membahas ada yang kita sebut dengan induktangsi silang. Yang mana sih yang dimaksud dengan induktangsi silang? Nah, ada beberapa penjelasan. Jadi ada penjelasannya itu gini. Jadi ini ada sebuah kumparan. Ini kumparan diberikan tegangan. Nah, ini ada kumparan di sini diberi tegangan, ya. Nah, jumlah lilitan kumparan itu katakanlah N2, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, ingat prinsipnya tadi bahwa di dalam setiap kawat apabila ada arus mengalir, maka akan menimbulkan medan magnet, kan? Akan menimbulkan medan magnet. Nah, akibat menimbulkan medan magnet, ya, jika apabila dan apabila perubahan apabila arus yang masuk di kawat kumparan ini diubah-ubah, jadi arusnya diubah-ubah, ya. Akan tetapi kalau arusnya tetap, maka tidak akan menimbulkan perubahan-perubahan flux. Kapan menimbulkan perubahan flux? Apabila arus yang ada di sini berubah-ubah arusnya. Dengan cara kapasitor hambatan rheostat, hambatan variabel ini diubah-ubah. Dengan cara mengubah-ubah nilai daripada R, maka arus yang mengalir di dalam kawat kumparan ini juga akan mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan, maka otomatis terjadi pula perubahan medan magnet. Tetapi apabila I-nya tidak mengalami perubahan, I-nya tetap hanya menimbulkan medan magnet. Medan magnetnya tidak mengalami perubahan. Jadi sekali lagi, kapan muncul induksi? Apabila terjadi perubahan arus. Kalau terjadi perubahan arus, maka terjadi perubahan medan magnet. Karena ini mengalami perubahan medan magnet dan di sekitarnya ada juga kumparan, ya. Di sekitarnya ada kumparan, sekali lagi, maka pada kumparan sekunder ini, yaitu N2, pada kumparan sekunder ini akan timbul GGL induksi, ya. Akan timbul juga GGL induksi. Jadi sekali lagi saya ulangi apa yang dimaksud dengan induksi silang. Jadi misalnya gini, ini ada sebuah kawat, ya, kemudian ada kumparan sini dengan jumlah lilitan adalah N1, kemudian dihubungkan dengan ampermeter, ada semua hambatan geser, ya, atau hambatan bisa diubah-ubah nilainya dengan tegangan. Nah, apabila ada arus yang mengalir, ya, sebelum mula-mula hambatan geser ini kita tidak ubah-ubah, kita biarkan, ya, kita biarkan, terus ada arus mengalir sebesar I. Maka sekali lagi menurut hukum gaya Lorentz, maka di setiap kawat yang berarus itu akan timbul medan magnet. Oke? Karena arusnya yang mengalir adalah tetap, maka medan magnetnya juga tetap. Sehingga apa yang terjadi pada kumparan, tidak mengalami perubahan-perubahan apapun. Mengapa? Karena tidak terjadi perubahan flux magnet. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah kita mengubah jumlah kuat arus yang mengalir pada kumparan ini dengan cara menggeser-geser. Karena setiap saat terjadi perubahan kuat arus pada kumparan di sini, akan terjadi pula perubahan flux magnet. Akan terjadi perubahan medan magnet. Karena terjadi perubahan medan magnet atau flux magnet, maka perubahan flux magnet itu akan terimbas pada kumparan yang kedua.
Akibatnya pada kumparan kedua timbul GGL induksi, ya, sebagaimana yang kita pelajari tadi pada saat kita mengkaji tentang hukum Faraday. Oke, kita mengkaji hukum Faraday. Nah, coba kita lihat hukum Faraday yang menyatakan, jadi E2 maka timbul GGL induksi pada kumparan kedua. Disebabkan oleh apa? Terjadinya perubahan flux magnetik pada kumparan pertama. Maka ini yang kita sebut dengan GGL induksi yang terjadi pada kumparan kedua atau kumparan sekunder. Oke. Nah, GGL induksi di kumparan primer dapat ditentukan karena adanya perubahan arus di primer, yaitu E2. Karena terjadi perubahan arus, sehingga kita tulis E2 sama dengan min M DI DT sebagaimana yang dikemukakan tadi pada rumus hukum Henry, ya, hukum Henry ini. Jadi simbolnya di sini bukan L tetapi digunakan M. Nah, dari kedua persamaan A dan B kita samakan, jadi M ini adalah nanti induktansi silang. Jadi bukan simbol L yang digunakan, tapi yang digunakan adalah simbol M. DI DT N, kalau ini disamakan, maka dan seterusnya N, maka kita dapatkan M sama dengan min N kuadrat plus 1, ya, plus 1 dibagi dengan I1. Oke, M juga itu sama saja min N1, penyebabnya adalah flux 2 I2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai induktansi silang. Oke, kita lanjut lagi, ya. Pembahasan kita ini yaitu tentu berkaitan dengan soal-soal. Jadi sekali lagi bahwa terjadinya GGL induksi itu ada dua penyebab. Pertama, terjadinya perubahan flux magnetik terhadap waktu. Kedua, dan terjadinya perubahan arus listrik terhadap waktu, maka akan timbul GGL induksi. Flux magnetik dijabarkan oleh hukum Faraday, sedangkan perubahan arus terhadap waktu dalam induktor dijabarkan oleh Henry. Oke. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh soal yang cukup menarik, ya. Nah, kita lihat soal 1. Nah, gambar di bawah menunjukkan sebuah penghantar peki. Jadi ada peki panjangnya 50 cm digerakkan ke kanan di dalam satu medan magnet 0,5 Tesla. Nah, ada istilah 0,5 Tesla, ya. Jadi ini adalah menyatakan medan magnet. Nanti saya akan jelaskan apa itu Tesla. Rangkaiannya adalah 2 ohm. Ini hambatan rangkaian 2 ohm, maka itulah besarnya gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang dengan kelajuan tetap 10 meter per second. Nah, untuk menjawab solusi ini maka ada 2 persamaan yang kita gunakan. 1, persamaan apa ini adalah hukum Faraday, dan 2 adalah gaya Lorentz. Nah, ini saya jelaskan bahwa 1 Tesla itu tak lain adalah 1 Weber per meter bujur sangkar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan dulu GGL induksi berdasarkan hukum Faraday, yaitu B 0,5. Nah, jadi karena 0,5 Tesla berarti sama saja 0,5 Weber per meter bujur sangkar. Kemudian panjangnya ini PQL adalah 0,5, kemudian kecepatannya dibuat tetap 10. Maka GGL induksi yang muncul karena gerakan ini adalah sebesar 2,5 volt. Nah, sehingga arus yang mengalir pada kawat itu adalah E per R, ya. Nah, ini persamaan biasa, tentu sama dengan 2,5 bagi 2 sama dengan 1,25 ampere. Nah, karena kita sudah menentukan I-nya, maka gaya Lorentz-nya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus F sama dengan Bill, di mana B sama dengan 0,5 Weber per meter bujur sangkar atau 0,5 Tesla, dikali I-nya sama dengan 1,25, dikali dengan panjang ini adalah 0,5, ya, 0,5 cm. Jadi hasilnya sama dengan 0,3125 Newton. Nah, ini adalah
cara kita menyelesaikan soal ini menggunakan dua persamaan, satu persamaan Faraday dan satu Lorentz. Berikutnya kita lihat untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, nah pertama arus yang melalui sebuah induktor. Jadi ada induktor sebesar 20 mH berubah terhadap waktu dengan persamaan I sama dengan 2T kuadrat 8T tambah 6 ampere dengan T dalam second. Tentukan besarnya gaya GGL induksi pada saat T 1 detik dan pada saat T 5 detik dan kapan GGL induksi sama dengan 0. Nah, ini sudah sedikit agak menggunakan persamaan-persamaan diferensial ya. Nah, kita lihat soalnya. Nah, persamaan yang digunakan saya akan tunjukkan ini. Jadi tetap kita menggunakan persamaan Henry. Jadi epsilon sama dengan min L dI dt. Sudah? Nah, selanjutnya kita tinggal tulis ET ya. Nah, saya langsung kasih masuk L. L-nya berapa? 0,2. Karena 20 mH sama dengan 1 mH sama dengan 10 pangkat minus 3 Henry. Sehingga kalau misalnya 20 tentu sama dengan dibagi 1000 ya. Bagi 100 sorry ya, ada sedikit kesalahan ini yang oke. Ya enggak apa-apa, saya tulis 200 mH di sini ya. 200 sorry ada kesalahan, bukan 20 mH tetapi 200 mH ya. Karena 1 mH sama dengan 10 pangkat minus 3 Henry. Nah, ini ada kesalahan. Jadi ini bukan 20 tetapi adalah 200 mH. Sehingga kalau dinyatakan dalam satuan Henry maka hasilnya adalah 0,2. Oke? Jadi ini L, masukkan ganti 0,2. Kemudian DI dt, ini D per dt. Nah, ini E-nya saya kasih kurung, I-nya ini saya masukkan ke sini. Ya, jadi tetap menggunakan ini. Ya, I-nya ini, I-nya ini I, saya ganti dengan ini. Oke, terus saya tulis ET, tetap saya tulis 0,2. Kemudian ini kita turunkan ke T. Kita turunkan T. Turunan 2T pangkat 2 sama dengan 4T. Ya, oke, 4T. Nah, kemudian turunan 8T sama dengan 8 dan turunan 6 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan persamaan GGL induksi yang bergantung terhadap waktu. Barulah kita masukkan nilai-nilainya untuk T sama dengan 1. Berarti kalau T sama dengan 1, kita tinggal tulis 0,2, 4 kali 1 kurang 8 ya. 4 kali 1. Nah, 4 kurang 1 berarti 4 kurang 8 sama dengan minus 4. Minus 4 dikali 0,2 sama dengan 0,8 volt. Oke. Untuk T sama dengan 5 detik, ya 5 second ya, 5 second, maka 5 diganti 45 sama dengan min 2,4 volt. Nah, kapan GGL induksi 0? Nah, syarat induksi 0 berarti ini harus ditulis 0 ya. 0. Kemudian kalau ini 0,2 4T dikurang 8 dipindahkan jadi tinggal 4T dikurang 8 sama dengan 0. Dengan demikian T sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 detik. Maka kita bisa ketahui bahwa kapan dia bernilai 0 pada saat T sama dengan 2 detik. Ya, pada saat T sama dengan 2 detik. Baik saudara-saudara sekalian dan adik-adikku semuanya, pencinta fisika dimanapun Anda berada. Untuk kali ini saya cukupkan dulu pembahasan kita mengenai induksi elektromagnetik dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalaupun belum difahami dengan mengerti, Anda bisa mencoba mengulang. Karena prinsip belajar itu adalah pengulangan. Baik, dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.